Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amrana Alhamdulillahilladzi amarana bitarkil munahi wa fi'li ta'ati. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal mu'minunal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabil karim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita. Setelah kenikmatan terbesar berupa iman, maka kenikmatan-kenikmatan lainnya dianugerahkan kepada kita tanpa bisa kita hitung jumlahnya. Bahkan seringkali tidak kita sadari kehadirannya. Teriring selawat dan salam semoga terlimpahkan selalu kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarganya, kepada para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia ila yaumil qiyamah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini adalah hari yang sangat istimewa. Karena menjadi sarana kaum muslimin untuk saling bertemu dan menyatukan komitmen untuk meningkatkan takwa Allah. Kita setidaknya terus diingatkan olehnya. Marilah kita tingkatkan terus takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan menjauhi yang dilarang. Percayalah, dengan terus menambah kualitas takwa Allah tersebut, kita akan termasuk hamba yang beruntung. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Akhlak merupakan hal yang sangat fundamental dalam Islam. Misi utama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah pun adalah untuk menyempurnakan akhlak. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama ba'istu la utimamma ma karimal akhlaq." Yang artinya, sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Akhlak setidaknya terbagi menjadi 3, yakni akhlak manusia kepada Allah, akhlak individu manusia kepada masyarakat dan alam, serta akhlak manusia kepada dirinya sendiri. Sebuah sistem juga akan berjalan dengan baik bila diisi oleh orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Jabatan, status sosial, kekayaan, popularitas tidak menjamin sang pemilik lantas terhormat bila ia, misalnya, gemar merendahkan orang lain, korupsi, menyakiti, berbuat sewenang-wenang, dan lain-lain. Demikian pula, secanggih apapun sistem yang dibangun, tidak ada apa-apanya jika orang-orang di dalamnya hanya pandai memanipulasi, tidak bertanggung jawab, dan sejenisnya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kita semua. Ittaqullah haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Yang artinya, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun berada.
Iringilah perbuatan buruk yang sudah dilakukan dengan perbuatan baik yang dapat menghapusnya. Dan berakhlaklah kepada orang-orang dengan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadis ini menerangkan tentang kewajiban seseorang untuk memperdulikan etika sosial. Nabi menyampaikan pesan tersebut setelah berseru agar manusia bertakwa kepada Allah dimanapun berada, di masjid, di lahan, di kantor, di jalan, atau dalam perjalanan, di pasar, di warung, di lembaga pendidikan, di forum pengajian, atau majelis taklim, dan lain sebagainya. Rasulullah juga berpesan dalam hadis itu untuk tidak membiarkan keburukan berlarut-larut dengan menggantinya dengan perbuatan baik. Para ulama mengaitkan kalimat wa khaliqin nasabi khuluqin hasani sebagai imbauan tentang pergaulan sosial yang baik sesuai arti yang tersurat. Berakhlaklah kepada masyarakat dengan akhlak yang baik. Perintah Nabi tersebut sekaligus menandakan bahwa manusia sesungguhnya potensial berbuat buruk kepada sesamanya. Karena memang sejatinya manusia punya dua kecenderungan akhlak, yakni mahmudah, terpuji, dan mazmumah, tercela. Manusia berlaku tercela ketika lebih menguasai daripada hati nuraninya, tentunya nafsu yang tidak dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Egoisme atau kepentingan untuk memuaskan diri sendiri atau golongan seringkali berbuat kita lupa diri kepada hak-hak orang lain, meremehkan orang lain, memojokkan orang lain, bahkan menzolimi orang lain. Kemudian bagaimana mengejawantahkan husnul khuluq, akhlak yang baik kepada masyarakat sebagaimana diperintahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad mengatakan, wa husnul khuluqi ma'an nasi alla tahmilan nasa ala muradin nafsika bal tahmilan nafsaka alal muradihim malam yukhalikul syar'a, yang artinya husnul khuluq berakhlak yang baik pada masyarakat adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai kehendak mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Inti dari definisi husnul khuluq menurut Imam Al-Ghazali ini adalah penghargaan yang tinggi seseorang kepada kehendak masyarakat selama kehendak itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tidak selalu pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan kita sejalan dengan pemahaman, kebiasaan, dan kebudayaan orang lain. Disinilah pentingnya seseorang mengorbankan egoisme diri untuk kehidupan yang harmonis di masyarakat. Hadirin, contoh konkret dari praktik dari pesan tersebut adalah cara berdakwah para ulama terdahulu dalam membumikan Islam di bumi Nusantara. Wali Songo yang mempunyai wawasan fikih dan tasawuf secara mendalam tidak serta-merta melarang tradisi dan kebudayaan yang berkembang di Nusantara. Tentu mereka sadar ada beberapa aspek yang tidak sesuai dengan syariat, tapi toh dengan bijaksana tetap menghormati nilai-nilai lokal, mengikutinya, lalu mengisinya dengan nilai-nilai Islam secara bertahap. Mereka merupakan ulama-ulama yang menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, menghargai proses, rendah hati, dan bergaul bersama masyarakat dengan sudut pandang kasih sayang. Padahal dengan kapasitas status sosial bahkan kekuasaan yang dimiliki, mereka waktu itu bisa saja memaksa penduduk pribumi untuk memeluk ajaran Islam dan meninggalkan seluruh tradisi dan adat istiadat lokal, tapi itu tidak dilakukan karena memang menyalahi ketentuan wa khaliqin nasa bil khuluqin nasa hasani.
Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, senada dengan Imam Al-Ghazali, salah seorang ulama Nusantara, Syekh Nawawi Al-Bantani, mengartikan berakhlak kepada masyarakat sebagai huwa muwafaqatun nasi fi kulli syai'in ma'adal ma'asi, yang artinya berakhlak yang baik adalah mengikuti konsensus atau tradisi dalam segala hal selama bukan kemaksiatan. Syekh Nawawi Al-Bantani, Syarh Sulam Al-Taufik, halaman 61. Pengertian ini berangkat dari kecerdasan para ulama kita bahwa masyarakat punya kebudayaan atau tradisi yang berbeda. Universalitas nilai Islam mereka tunjukkan dengan bukti bahwa Islam mampu membumi meski dengan wajah yang beragam itu. Tradisi halal bihalal misalnya adalah contoh dari menyatunya nilai-nilai Islam dengan budaya di masyarakat. Nilai persaudaraan dan saling memaafkan dalam Islam bersatu dengan keguyuban dan tradisi kumpul-kumpul orang Nusantara. Itulah mengapa halal bihalal tak lazim di Timur Tengah atau belahan dunia lain, karena memang terkait dengan kebudayaan khas Nusantara. Tidak ada yang berubah dengan Islam, terutama yang berkenaan dengan ibadah maddoh. Hanya saja praktiknya yang bersinggungan dengan tradisi masyarakat bisa berbeda di tiap daerah. Tentu dengan catatan tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena sangat menghargai kearifan budaya yang berkembang di masyarakat, berakhlak yang baik kepada orang lain juga menghindari gampang memvonis sesat orang lain, menuduh munafik dan menuduh syirik dan lain sebagainya. Kita boleh memegang kuat-kuat prinsip yang kita yakini, tapi tidak seharusnya itu menggoyah kedamaian atau menimbulkan keributan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Pesan yang baik pun seharusnya disalurkan dengan cara atau akhlak yang baik pula. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikian khutbah Jumat hari ini. Semoga kita semua dijauhkan dari akhlak yang buruk, baik kepada diri saya sendiri, kepada masyarakat dan alam, serta berlebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berhasil diperbaiki akhlaknya, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan memperoleh syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bihi bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimin wal muslimat fastaghfirahu innahu huwal ghafurur rahim.